Halo semuanya, video kali ini bakal jauh lebih berbeda daripada video gue sebelumnya. Kalau video gue sebelumnya itu gue main game bareng teman-teman gue dan gue bikin funny moment ya. Kalau kali ini bakal jauh lebih berbeda. Kalau kali ini tuh gue bakal mereview sebuah manga. Disclaimer dulu, gue bukan reviewer manga profesional ataupun reviewer anime profesional. Gue tuh kayak cuma orang biasa yang suka nonton anime dan baca manga dan juga nonton VTuber. Disclaimer lagi, video ini bakal banyak sekali spoiler. Dan juga apa yang gue omongin itu merupakan opini gue sendiri. Manga yang bakal gue review adalah manga berjudul Monster karya Naoki Urasawa yang bergenre crime psychological thriller. Manga ini tuh sudah ada series animenya yang dibuat oleh Studio Madhouse. Jadi Studio Madhouse itu yang bikin Overlord, Perfect Blue, dan masih banyak banget lah anime yang bagus-bagus yang Studio Madhouse bikin. Monster menceritakan tentang Kenzo Tenma, seorang dokter muda dan jenius yang bekerja di rumah sakit di Dusseldorf pada tahun 1980. Kenzo Tenma merupakan orang yang sangat-sangat giat dalam pekerjaannya sebagai dokter bedah saraf dan sangat-sangat disukai oleh pasiennya karena dokter Tenma itu ramah, baik banget gitu. Sampai-sampai ada pasiennya yang bilang ke dokter Tenma kalau dia tuh nggak boleh pindah kemana-mana dan hanya boleh di sini saja. Suatu hari rumah sakit ini yang tempat Tenma kerja itu kedatangan seorang public figure. Public figurnya itu dia itu penyanyi opera terkenal, dan habis itu dokter Tenma kayak ngelakuin operasinya gitu terhadap si penyanyi opera tersebut. Setelah selesai operasinya berhasil dan rumah sakit ini langsung pamornya langsung naik ya, karena habis ngoperasi public figure yang terkenal dan kayak influencer gitulah ya. Dan langsung kayak pamornya naik dan dokter Tenma itu disanjung-sanjung. Dokter Tenma itu kayak disanjung-sanjung sama tunangannya, sama pemilik rumah sakit, dan banyak orang lagi. Oh ya, jadi dokter Tenma itu punya tunangan yang namanya Eva, dan Eva itu adalah anak dari pemilik rumah sakit yang dokter Tenma kerja gitu. Pada suatu hari dokter Tenma itu kedatangan ibu-ibu dan anak-anak yang nangis-nangis gitu. Jadi si ibunya itu bilang gini, intinya gini sih, sambil nangis dan marah-marah. Kenapa bukan Anda yang mengoperasi suami saya? Coba saja Anda yang mengoperasi suami saya, pasti suami saya masih hidup. Anda kan dokter terjenius yang ada di rumah sakit ini gitu. Dan kenapa harus penyanyi opera tersebut yang dioperasi? Oke, jadi kalau gue jelasin gini, dokter Tenma itu pertama-tama ditugaskan untuk mengoperasi suami dari ibu tersebut. Lalu pas si opera singer itu datang, dokter Tenma langsung disuruh sama atasannya untuk mengoperasi si penyanyi opera tersebut. Jadi adalah ketidakadilan, padahal si suaminya itu duluan gitu. Makanya si ibu-ibunya itu marah-marah. Dokter Tenma langsung diem dan merasa bersalah sekali gitu kan. Suami dari ibunya itu meninggal gitu pas operasi. Suatu hari terjadi pembunuhan di Jerman yang di sebuah mansion atau rumah yang besar yang membuat bapak dan ibunya itu meninggal, terbunuh ya, pembunuhan. Dan ada satu anak perempuan kayak masih shock berat, kayak matanya putih, dan juga satu anak laki-laki yang jatuh berdarah tertembak, tetapi masih hidup. Dokter Tenma langsung ditugaskan untuk mengoperasi anak tersebut biar ya bisa terselamatkan. Anak laki-laki tersebut bernama Johann Liebe. Johann atau Johann sih? Dan Liebe itu gimana sih ngomongnya? Libat. Oke. Johann Libat. Oke. Di saat dokter Tenma lagi ngoperasi si Johann, tiba-tiba disuruh sama atasannya untuk mengoperasi si mayor kota Dusseldorf kalau nggak salah. Jadi mayornya itu terjatuh atau gimana, gue lupa. Langsung dioperasi gitu, harus langsung dioperasi. Dan dokter Tenma langsung dialihin gitu dari si Johann ke mayornya. Saat itu dokter Tenma itu bingung gitu, kayak gue harus ngoperasi si bocah dulu atau si mayornya ini gitu. Tapi dokter Tenma itu langsung ingat sama apa kata ibu-ibu itu, kayak kenapa harus si penyanyi operanya itu yang harus diduluin, kan suami saya duluan. Jadi dokter Tenma langsung ngoperasi si bocahnya dulu. Jadi si bocahnya operasi, mayornya juga tetap ikut operasi tapi nggak ada dokter Tenma. Jadi kayak cuma tim yang di bawahnya. Syukurnya si Johann itu berhasil terselamatkan dan masih hidup. Tetapi mayornya meninggal. Langsung dokter Tenma yang awalnya disanjung jadi bener-bener dicaci maki sama pemilik rumah sakitnya itu, sama direkturnya itu disuruh kerja terus
sampai dokter Tenma itu sakit, tetapi dokter Tenma itu kayak seneng gitu loh, kayak bisa nyelamatin anaknya gitu. Padahal kan soalnya anaknya kan duluan. Dokter Tenma yang awalnya udah tunangan sama anak pemilik rumah sakit tersebut, Eva itu langsung ngelepas cincin tunangannya dan nggak jadi nikah sama Tenma. Gara-gara ya itu si gagal operasi mayor gitu loh. Beberapa tahun ke depan pemilik rumah sakit dan banyak dokter itu dibunuh. Suatu hari si detektif itu namanya detektif Luch itu ketemu sama suspek yang diduga adalah pembunuh dari semua yang ngebunuh si direkturnya itu sama orang-orang gitu yang di rumah sakit. Tetapi suspeknya itu ketabrak mobil. Anjir, ketabrak mobil cuy. Untung bukan truk isekai ya pak. Nah si dokter Tenma itu disuruh mengoperasi si suspek tersebut biar ya hidup dan juga bisa jadi kunci, bisa dibilang kunci di masalah atau di crime scene ya, yang pas pembunuhan direktur rumah sakit ya. Nggak lama setelah berhasil mengoperasi si suspek itu, nanti nama suspeknya itu Adolf ya, kayak bukan Adolf yang lain, kok kayak namanya Adolf. Si Adolf ini lari dari rumah sakit karena dia kayak ngelihat sesuatu gitu. Jadi Adolf itu kayak disuruh sama seseorang dan si Adolf tuh kayak nggak berani ngomong sama sekali. Si Adolf tuh kayak cuma bisa bilang monster gitu doang. Si suspeknya hilang, si Adolfnya hilang, dan dokter Tenma itu kan ya pasti nyari pasiennya lah. Kan dokter Tenma itu baik dan rajin dalam bekerjanya gitu. Jadi dokter Tenma nyari si Adolf ini dan ketemu gitu. Ketemu kayak di parking lot gitu, gelap malam-malam. Dan lu tahu dokter Tenma ketemu sama siapa? Sama Johan yang udah gede. Nah, si Johan itu mau ngebunuh Adolf. Jadi dalang semuanya itu adalah Johan Libet. Manga ini bener-bener manga terbaik yang pernah gue baca. Ya itu kayak seru banget lah. Manga monster ini seru banget. Dari segi ceritanya itu sangat menarik. Karena biasanya ke anime murder mystery itu kita mencari atau the main karakternya itu cari pembunuhnya kayak Detektif Conan, Erased gitu kan, mencari pembunuhnya. Di Monster tuh kita udah tahu siapa pembunuhnya, yaitu si Johan Libe. Karakter utama kita Tenma itu ya cuma constant game of cat and mouse gitu, kayak kejar-kejaran si the main karakternya sama villainnya itu. Dan itu dari segi cerita itu bikin gua nagih banget. Gua tuh duduk buka HP baca Monster kayak bisa berjam-jam gitu, kayak nggak bisa berhenti. Kecanduan lah, kayak Monster tuh adiktif gitu, zat adiktif. Kayak kecanduan, terus lama-kelamaan kalau kecanduan lu overdosis. Jadi sebenarnya overdosis di anime atau manga itu hal yang diinginkan oleh author tersebut. Ya jelas lah, penontonnya itu pengen dibuat overdosis sama manga atau animenya yang autornya buat gitu. Kalau misalnya udah overdosis, kayak kita beli merchandise anime tersebut, terus kita kayak cari-cari artbook gitu kan. Dan juga beli body pillow. Gue sendiri juga bingung kenapa orang-orang tuh kayak suka banget beli body pillow gitu kan. Padahal kayak cuma bantal, harganya mahal pak, buang-buang duit, cuk, cringe pak, cringe. Gue pengen ngebahas karakternya. Jadi karakternya itu ada MC-nya si Tenma yang menurut gue tuh sebenarnya karakternya biasa aja gitu. Dan kita bisa lihat juga si Tenma itu selama lu baca ceritanya itu Tenma itu yang awalnya dokter berubah menjadi inspektur atau detektif gitu. Kayak si Tenma itu yang awalnya bahagia gitu, punya tunangan si Eva tersebut, dan lama-kelamaan jadi depresi cu, gara-gara ya itu yang masalah-masalah awal-awal dia depresi itu yang masalah si ibu-ibu itu, si suaminya meninggal. Lalu ada kayak side karakternya, ada bocah yatim piatu yang bernama Dieter. Jadi Dieter itu di abuse sama dia oleh bapak asuhnya gitu. Habis itu ada lagi side karakter maling, basically maling sih dia. Dan juga ada karakter di manga ini yang namanya The Baby. Let's go, bro. Nggak tahu lagi, gue pas baca panelnya, gue nggak bisa berhenti ketawa cuy. Kayak yang ceritanya kayak serius, gue entah kenapa ketawa gara-gara The Baby. Jadi namanya The Baby cuy. Dia tuh kayak
kayak orang kaya gitu cuy. The star, bintangnya di manga ini menurut gue the best villain of all time di manga, di anime ini menurut gue the best, terbaik. Johan Liebet udah the best villain of all time, dan gue bisa ngebahas satu video full cuma buat ngebahas si Johan doang karena memang bagus banget pak. Si Johan itu merupakan villain terbaik. Johan Liebet adalah, spoiler alert, anak yang diselamatkan oleh Tenma. Jadi Johan itu anak yang diselamatkan oleh ya tadi sama Dr. Tenma. Jadi Johan itu the main villainnya, terus the main villainnya itu diselamatin sama main karakternya gitu. Dan si Johan itu merupakan villain yang paling jenius, banget. Karakternya tampan parah, ganteng parah, karismatik dan well mannered. Jadi kayak si Johan itu kayak banyak yang suka, tapi deep down itu dia psikotik pak. Jadi bikin gua kayak merinding sama si Johan itu, dia itu pergi kemana-mana, ganti alias gitu kan, pergi kemana-mana. Orang-orang nggak tahu kalau Johan itu psikotik, tapi kayak orang-orang ngurus si Johan itu kayak hampir sama kayak anaknya gitu, kayak baik banget. Soalnya si Johan itu well mannered, karismatik, ganteng gitu kan, dan dia bisa aja kayak malamnya ngebunuh orang dan besoknya dia ngomong sama teman-temannya, ngobrol sama bocah gitu kan. Si Johan itu setelah ngebunuh itu pasti ada ini pak, ada tulisannya itu kayak ada salah satu tulisannya itu tolong ada monster di dalam diriku. Jadi menurut gue itu si Johan itu memiliki dua kepribadian gitu loh. Gue cuman ada satu masalah di manga ini, yaitu manga ini menurut gue agak repetitif. Jadi agak repetitifnya di mana? Jadi manga ini tuh kayak misalnya si Tenma pergi ke suatu daerah buat nyari clue buat nyari Johan, dan habis itu kayak dapat clue, keluar dari daerah tersebut, tapi orang-orang di daerah tersebut kayak nggak mau si Tenma pergi karena Tenma tuh baik gitu kan. Tenma tetap pergi buat nyari Johan, buat ngebunuh Johan. Jadi kayak bisa dibilang kayak gitu-gitu terus. Tapi kita juga dapat kok perspektif dari si detektifnya, perspektif dari adeknya si Johan yang shock gitu. Oke, jadi menurut gue Monster itu merupakan manga yang sangat seru, dan buat lo yang suka sama genre murder mystery wajib banget buat baca manga ini. Total score dari gue 9 dari 10. Terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya lu suka boleh subscribe, boleh like.